Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Shalom. Bapak yang lebih baik, amin. Apapun keadaan kita saat ini, ketahuilah Bapak Yahweh sementara memperhatikan kita. Ia melihat isi hatimu, bahkan Ia tahu tujuan hidupmu. Perjalanan kita di dunia ini sudah sangat sedikit waktu. Mari pergunakan waktu yang sedikit, sekalipun waktu ini jahat. Seiring waktu kita tidak seperti orang-orang yang di luar sana, tapi kita semakin hari semakin dibaharui menjadi yang paling manis, menjadi yang paling disayang oleh Bapak Yahweh. Bapak Ibu, banyak peramal yang sudah berbicara untuk tahun ini. Ada pesawat yang jatuh, ada gempa bumi, ada bencana di mana-mana. Sebelum mereka menyatakan kebenaran firman sudah lebih dulu berbicara bagi kita. Itu bukan satu hal yang kekejutan Bapak Ibu. Tetapi biarlah itu menjadi hal yang kita bisa berjaga-jaga. Dalam keadaan apapun, kita pakai waktu kita untuk senangkan hati Tuhan. Tidak harus berdiri sebagai seorang pemimpin, tapi waktu kita hidupi kebenaran firman, hidup kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh, supaya pada waktu keadaan semakin sulit, hati Tuhan tetap melihat kita adalah orang-orang yang setia. Hampir 7 miliar penduduk bumi, tapi mata Tuhan tertuju atas kita. Itu luar biasa. Hari ini kita akan belajar dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Amin. Ya, demikian bunyi firman yang sudah kita dengar Bapak Ibu. Hari ini di dalam kitab Keluaran 19, terakhir dari ayat yang tadi kita baca, ayat ke-6 dibilang seperti ini. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Bagi kita tahu bahwa kita adalah Israel rohani, maka firman ini juga dinyatakan bagi kehilaf Yahweh yang Gibor. Sore ini perikop dari atau judul dari isi firman ini adalah datang kepadaku. Ya, ayat yang ke-4 tadi bilang gini, kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir atau Mitzrayim. Bapak Ibu, dulu zaman Israel, waktu mereka ada di tanah Mesir, itu tanah perbudakan. Itu tanah di mana mereka tidak bisa bebas menyembah Bapa Yahweh. Itu tanah di mana mereka dijajah. Ada tujuan Bapa Yahweh mengizinkan mereka sampai di situ, tetapi tidak selama-lamanya Bapa Yahweh meninggalkan mereka di Mitzrayim. Waktu yang tepat Bapa Yahweh punya janji kepada leluhur mereka, Bapa Abraham, harus dipulangkan kembali lagi kepada tanah perjanjian. Nah, bagi kita, Mesir itu bukan yang sekarang negaranya. Bagi kita, Mesir itu kehidupan kita yang lama. Waktu kita kenal Bapa Yahweh, Dia membawa kita keluar dari semua kehidupan kita yang lama. Yang tadinya kita tidak mengenal apa itu kebenaran. Yang tadinya kita hidup seperti seenaknya kita hidup. Tapi pada waktu Yesua mengorbankan hidupnya, saudara dan saya diselamatkan. Kita keluar. Waktu kita terima Bapa Yahweh itu dibawa keluar dari Mesir menuju kepada apa yang dijanjikan. Keadaan yang terjadi waktu Mesir itu
menahan Israel. Kita sudah dengar cerita, ada berapa tulah yang terjadi Bapak Ibu? 10 tulah. Itu ngeri-ngeri Bapak Ibu kalau kita baca di kitab Yesaya. Waktu air berubah menjadi darah, itu benar-benar darah Bapak Ibu. Sampai ditulis gini dalam kitab Yesaya. Sayur yang ditumis, air yang sedikit di dalam kuali, itu berubah menjadi darah. Jadi darahnya itu bukan di sungai, bukan air saja, bahkan air yang sedikit. Ibu-ibu yang biasa tumis kangkung atau tumis sayur sawi, kan pasti ada air sedikit yang disiram, itu berubah menjadi darah kental. Keadaan yang seperti itu yang dialami bangsa Mesir karena menahan bangsa Israel. Dan yang mengerikan adalah waktu mereka melepaskan bangsa Israel, tulahnya ke-10 Bapak Ibu, bukan tulah yang ke-5. Kematian anak-anak sulung. Biasanya anak sulung itu anak kebanggaan karena istilahnya dia yang membuka jalan bagi saudara-saudaranya. Anak sulung itu anak kebanggaan, apalagi yang dibilang orang Ambon cucu pertama. Tapi keadaan bangsa Mesir, anak sulung yang Tuhan bunuh duluan. Ada tanda darah di ambang pintu bangsa Israel. Jadi maut itu lewat. Nah, kehidupan kita ada Yesua Hamasiah. Harusnya kita binasa, tapi lambang dari darah Yesua di ambang pintu kehidupan kita membuat kita diselamatkan. Bukan mati secara penguburan Bapak Ibu. Maksud kematiannya adalah kekal di lautan api. Tapi Yesua sabotase supaya jangan kita masuk di sana. Betapa besar cinta Yesua atas hidup kita. Mau balas dengan apa Bapak Ibu? Tapi harus kita balas. Tidak sebanding, tidak jadi masalah. Yesua tahu, tapi harus balas. Datang beribadah, lakukan apa yang diinginkan, apa saja yang difirmankan, kita harus lakukan. Pada tulah yang ke-10 itulah bangsa Israel diselamatkan. Pas penggenapannya, Yesua Hamasiah itu disalibkan. Nah, pasca itu yang punya kita yang sebenarnya sebulan lagi. Tidak ada satupun sejarah yang mencatat pada Jumat Agung yang adalah 14 Nisan Yesua wafat. Kita tidak salah melakukannya, kita sesuai dengan apa yang difirmankan. Nah Bapak Ibu, Yesua sudah masuk dalam hidup kita dengan pengorbanannya. Yesua bebaskan kita dari rasa perbudakan dulu waktu kita ada dalam semua ikatan setan. Ada kutuk, baik itu turunan, baik itu sakit penyakit, baik itu kemiskinan, baik itu roh kegagalan, itu sudah dipatahkan oleh karena pengorbanan Yesua. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana hidup kita yang sekarang yang sudah di dalam Yesua Hamasiah? Perjalanan bangsa Israel waktu menyeberang Laut Merah itu ibarat seperti ini Bapak Ibu. Kita keluar dari hidup kita yang lama. Israel melambangkan waktu mereka di tengah-tengah baptisan. Air tembok kiri kanan, mereka lewati itu. Saudara dan saya waktu percaya langsung beri diri baptis. Pas seberang langsung perang dengan Yeriko. Waktu kita keluar dari air, kita perang dengan semua alam roh yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita. Jadi Bapak Ibu, kita diselamatkan itu ada tujuannya. Bukan hanya selamat, yang penting kita selamat, kita datang beribadah, sudah. Tidak usah apa-apa karena Tuhan sudah mau datang. Tidak bisa Bapak Ibu, kumpul poinmu disamain. Ada kredit poin yang kau harus lunasi disamain supaya semua kredit poinmu itu naik. Kita punya rumah nih, sekarang di bumi. Ada uang, kita bisa buat tingkat. Ada uang, kita bisa perlebar. Ada uang, kita bisa renovasi. Sampai disamain, apa yang kau kumpul di bumi, itu aja yang kau dapat disamain. Tidak bisa perlebar, karena waktunya cuma di bumi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah selamat, terus kita duduk santai saja, tidak usah bikin apa-apa. Yang penting saya selamat. Tidak usah lakukan hal yang lain. Ketahuilah,
misi keselamatan yang Tuhan berikan itu ada tujuan bagi kita. Tujuan dari Bapa Yahweh menebus bangsa Mesir dari tempat perbudakan itu untuk bangsa Israel pulang kembali ke Kanaan. Bapak Ibu ditebus dengan darah yang mahal, Yeshua HaMashiach. Tunai, kontan, bayarnya cash, tidak angsuran dengan darahnya. Karena hari itu waktu dia wafat, seluruh umat manusia diampuni. Tujuan hidup Yeshua adalah kita menjadi saksi sampai kedatangannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan judul kita, datang kepadaku. Di dalam kata Ibrani, kata datang itu artinya bo. Ya ini. Kata bo itu seperti lagu yang kita biasa nyanyikan. Bo ruah Elohim. Ya, datanglah, masuklah roh yang kudus. Itu maksudnya. Bo ruah Elohim. Bo ini datang, tapi lebih spesifik kepada masuk. Waktu kita lahir baru, ada Roh Kudus yang membaptis kita. Kita dibaptis oleh Roh Kudus seperti Yeshua. Makanya baptisan sebelumnya, mohon maaf, yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis harus ada pembaharuan. Karena Yohanes membaptis Yeshua, baru di situ Roh Kudus turun seperti burung merpati. Jadi yang belum dibaptis di dalam nama Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes ada tidak? Kita bisa jawab, meterainya belum sah. Jadi waktu Ruach HaKodes masuk di dalam kita, otomatis ada karunia-karunia Roh Kudus. Karunia itu berlaku atas setiap kita. Tinggal kita mengasahnya. Makanya kalau kita duduk diam, karunianya tidak akan berlaku Bapak Ibu, bahkan mati. Hati-hati. Si pemberi talenta kalau datang, kalau hanya satu dan kita tanam, dia akan menghukum kita. Satu kalau kita kembangkan, dia akan percaya 5. Terus kita kembangkan, dia akan percaya 10. Berapapun talenta dia akan percayakan. Karunia lepas karunia itu ada bagi kita karena kuasa dan kekuatan Tuhan sudah berikan pada waktu kita lahir baru. Tinggal kita pakai. Tapi yang paling penting adalah buah roh. Karunia kita tidak bikin kita kena hukum. Buah roh kita bikin, itu luar biasa. Kalau kita tidak bikin, ya pasti juga kena hukum. Tapi tidak ada hukum yang menentang waktu kita bikin buah roh. Sampai pada penguasaan diri. Dari kasih sampai penguasaan diri. Nah itu yang tujuan hidup Tuhan bagi kita yang menyembahnya. Pada waktu bangsa Israel di tanah Mesir, Firaun atau Paro. Firaun itu jabatannya seperti presiden, itu bukan nama. Paro kalau bahasa aslinya. Itu yang melambangkan setan. Nah setan waktu menguasai hidup kita di zaman dulu sebelum kita kenal Bapa Yahweh, pas waktu kita kenal Yeshua dan kita menjadi miliknya, harusnya ada kuasa yang bisa menghancurkan setiap kuasa setan. Dia tetap ganggu, tapi kan dia tidak bisa lagi berkuasa atas kita sebab Tuhan sudah hidup di dalam kita. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau hidupmu sama seperti hidup sebelum engkau mengenal Bapa Yahweh dalam Yeshua, terus siapa yang hidup di dalammu? Kalau hidupmu sama dengan hidup yang lama. Waktu dengar firman, kencang sekali aminnya. Waktu keluar, sama lagi dengan kehidupan lama. Kita akan terus diuji Bapak Ibu, sampai kita benar-benar sempurna. Percayalah Tuhan akan menyelesaikan nubuatannya atas kita. Sampai kita sempurna seperti Yeshua. Karena hanya ada Yeshua yang artinya keselamatan. Di luar Yeshua tidak ada keselamatan. Karena arti nama Yeshua yang diberikan Bapa Yahweh yang disampaikan oleh malaikat Gabriel untuk para gembala dan Miriam serta Yosef, artinya keselamatan. Yeshua adalah Yahweh yang menyelamatkan.
Jadi kalau ada Yahshua, Yahshua itu Yahweh keselamatan, tapi bukan nama. Itu dua kata, Yah dan Shua. Yahweh dan Shua artinya keselamatan. Itu dua kata. Namanya Yeshua. Jadi Bapak Ibu, karena ada yang menyembah Bapak Yahweh, tapi mereka pakai Yahshua. Itu dua kata, itu bukan nama. Karena yang bisa selamatkan kita adalah pribadi nama itu. Yeshua artinya Yahweh keselamatan. Saat kita menyembah Bapak Yahweh, otomatis dalam Yeshua otomatis keselamatan itu sudah dijamin. Tetapi harus yang kita lakukan adalah menjadi pelaku firman. Nah ini kita dituntut terus. Seharusnya kita semakin hari semakin giat. Ada tidak yang kita rasa? Kayaknya lebih sesak di hari-hari terakhir. Kok di luar sana enak sekali, mereka kompromi, mereka duduk minum, mabuk, judi dan sebagainya. Kok enak-enak saja, mereka selingkuh, mereka buat dosa, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Kok tidak ada teguran? Coba kita sedikit, pasti ada sentilan. Mainlah di keuangan. Coba kita tidak taat sedikit, pasti ada teguran. Kita kok rasanya seperti ada penekanan. Keadaannya kok Tuhan tidak adil, yang lain dienak-enakan, yuk kita terus ditekan. Tapi tujuan Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita ada dalam keselamatan. Mereka boleh hidup dalam kelimpahan. Pertanyaannya, mereka selamat tidak? Kita tetap hidup dalam kelimpahan, amin? Keselamatan itu pilihan Tuhan. Saudara yang saya diselamatkan karena Tuhan yang memilih. Itu bukan maunya kita, Bapak Ibu. Makanya waktu kita dipilih, Tuhan godok kita memang sakit. Tapi mari pandangan kita bahwa keselamatan sudah hampir selesai. Percayalah, kalau kita tetap setia, Dia lebih setia dari kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi di ayat yang kelima, dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Aduh, Bapak Ibu paling enak ya kalau bilang harta kesayanganku. Kita punya banyak tas, kita punya banyak perhiasan, kita punya banyak sepatu, kita punya banyak baju. Tapi pasti ada yang kita sangat suka untuk pakai. Sampai lecet, sampai sudah kusam, entah itu baju, entah itu sepatu, dan lain sebagainya. Karena itu menjadi sesuatu yang istimewa di hati kita. Banyak yang menyembah Bapak Yahweh, tapi hari ini kehilat Yahweh lagi. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Bapak Yahweh dan mau melakukannya sesuai perintahnya, engkau milik kesayangannya. Engkau milik kesayangan yang punya bumi. Jadi tidak usah takut dengan apa yang akan terjadi. Makanya Bapak Ibu, jadilah anak-anak kesayangannya. Kalau hari ini engkau diperhadapkan dengan suasana hatimu yang tidak terima dengan kondisi, ingatlah bahwa engkau menjadi kesayangannya. Di hari-hari terakhir, banyak yang akan putus asa Bapak Ibu, karena kerasa sesak menjadi pelaku firman. Bertahanlah, waktu sudah sangat-sangat sedikit waktu lagi. Ya, saya juga yang berdiri merasa hal yang sama. Bapak Yahweh, ini doa saya, tolong kuatkan kehilat Yahweh El-Gibor. Di dalam kondisi terendah sekalipun, bahkan di dalam kondisi kelimpahan sekalipun, hati mereka tetap terpaut kepadamu. Makanya dalam kondisi apapun, jaga hatimu, supaya Tuhan tetap ada di dalam hatimu. Selama Dia berkenan, temuilah Dia. Karena ada waktu Dia tidak berkenan. Itu ngeri Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa membawa kita berkenan selain Yeshua Masiah. Hanya Roh Kudus yang bisa mengantar kita. Hanya Roh Kudus Bapak Ibu yang bisa mengantar kita untuk mempersilahkan kita masuk ke dalam kuasanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita menghadap seseorang, kita sudah dibawa masuk.
Yang saya mau tanya, kalau kita masuk untuk menghadapi seseorang, kita berhadapan muka atau kita membelakangi? Oke, kita berhadapan muka ya. Sekarang, kalau kita sudah ada di hadapan Bapa Yahweh, perlihatkanlah perbuatanmu bahwa engkau sementara ada di dalam kehidupan sesuai Roh Kudus punya mau. Jangan sampai engkau sepertinya lagi berhadapan, engkau berpikir dengan caramu, padahal semua yang engkau lakukan membelakangi Tuhan. Itu berarti engkau tidak peduli. Kalau ditegur ulang-ulang, terus orangnya buang muka begini, itu berarti mereka tidak peduli. Tapi waktu mereka dengar dan lihat, itu ada tanda penyesalan, Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus mau waktu dia membawa kita menghadap tata hadirat Bapa Yahweh, biarkan wajah kita menghadap tata hadiratnya, supaya wajah Yahweh bersinar atas kita. Karena Roh Kudus itu lemah lembut, Bapak Ibu. Dia tidak bisa marah karena dia lemah lembut, tetapi dia itu adalah pesawat untuk membawa kita nanti naik bersama ini. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bilang ada Roh Kudus di hati kita, sekalipun orang nyinyir kita, sekalipun orang sindir kita, sekalipun kita tahu orang membenci kita, sekalipun mereka punya perbuatan menyinggung kita, bahkan kata-katanya itu memfitnah dan mencaci kita, pertanyaannya Bapak Ibu, kita balas atau kita ampuni? Kalau engkau balas, engkau tidak ada di posisi berhadapan dengan Bapa Yahweh. Engkau lagi membelakangi. Tapi waktu engkau mengampuni, engkau tahu bahwa engkau lagi pandang wajahnya. Dia mau engkau ampuni. Sekarang bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Saya tahu Tuhan, ada yang tidak suka dengan saya. Saya tahu Tuhan, ada yang singgung saya. Saya tahu Tuhan bahwa kemarin omongannya itu adalah cacian. Itu benar-benar sindiran bagi saya. Pertanyaannya, hari ini engkau mau mengampuni orang yang tersebut atau tidak? Kalau kita tidak tahu orangnya tidak apa-apa. Kan kita tidak tahu kalau orang tidak suka sama kita. Tapi kita tahu orang benci karena kita. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau mau berhadapan wajah denganku, selesaikan dulu isi hatimu. Tanda Roh Kudus ada di dalam kita. Apapun kondisinya, jangan berubah hatimu, apalagi waktu-waktu terakhir. Dunia akan terus menekan engkau sampai engkau harus seperti dunia ini. Yang tadinya engkau kuat tahan untuk tidak membalas, tidak balas untuk menyindir. Ada yang fitnah, terus kita balas fitnah. Ada yang sindir, terus kita balas sindir. Dan lain sebagainya. Pokoknya harus membalas. Di hari terakhir ada terus dalam tekanan itu Bapak Ibu. Kuasailah hatimu. Semakin ditekan di situ, semakin kuat kuasa Tuhan bagi kita. Yang penting kita mau berhadapan wajah dengannya. Roh Kudus akan membawa kita masuk sampai kita bisa menikmati Dia. Waktu kita menikmati Tuhan, apapun keadaannya kita tidak peduli Bapak Ibu, karena kita lagi menikmati. Ada 1000 orang yang menyukai engkau, tapi hanya 10 orang yang membenci engkau habis-habisan. Kenapa engkau lihat 10, sementara ada 1000 yang menyayangimu? Seisi dunia tidak suka sama penyembahan kita. Kenapa kita lihat sekeliling? Lihat kepada yang punya bumi ini. Tadi dia bilang kita kesayangannya. Kenapa kita tidak dengar perkataannya? Kok kita malah tertawa dengan perkataan manusia yang hidupnya tidak tahu selamat atau binasa? Mari persenjatailah kepala-kepala kita, isi kepala kita, isi hati kita, kehidupan kita dengan isi firman. Supaya dalam tantangan seperti apapun, pikiran kita tetap positif, kata-kata kita positif, hati kita tetap hati yang benar. Sampai Yesus datang, tetap kita tidak ada cacat dan celah. Jaga hati kita masing-masing Bapak Ibu. Keadaan sudah tidak lagi seperti dulu. Bahkan waktu sudah benar-benar dipersingkat. Jadi mari kita siaga. Apa yang membuat tanda Roh Kudus hidup di dalam kita? Yaitu pertobatan.
pertobatan atau tesufa atau berbalik. Kalau kita berbalik, kita balik arah sungguh-sungguh supaya jangan ada celah maksudnya. Kalau kita hanya balik setengah, setengahnya kita bikin untuk senangkan hati kita, setengahnya kita bikin untuk senangkan hati Tuhan. Ingat, kalau engkau mau hitam-hitam, putih-putih, jangan abu-abu. Kalau engkau mau dingin-dingin, panas-panas, jangan suam-suam. Tuhan akan muntah. Makanya kalau mau berubah, bertobat. Karena arti pertobatan, tesufa artinya berbalik. Berbaliklah sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Di bagian ini kita bisa bertobat, di bagian ini tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hari itu, mereka kembali setelah menyeberang laut. Tenggelam tidak? Tenggelam bersama pasukan Mesir. Makanya waktu mereka menyeberang tidak bisa kembali. Kalau kita sudah hidup di dalam Yesus, jangan kembali lagi dengan kehidupan perbudakan. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Yang harus kita lakukan saat kita bertobat, mendengarkan suaranya. Mendengarkan suaranya, ya iya, firman Tuhan. Ada teguran, ada nasihat, ada firman. Itulah suara Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh berbicara langsung dari Samayim, kita akan rasa takut luar biasa. Tapi dia berbicara karena dimensi kita, dimensi yang berbeda. Ini dimensinya zaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tadi lemah, lembut. Jadi firmannya tuh kata-katanya agak tegas, agak keras, ada lembut. Tapi perlakuan di dalam Roh Kudus itu lemah lembut. Dengarkanlah suaramu hari ini, kata firman tadi. Jika engkau sungguh-sungguh memendengar suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab bumi ini milikku. Dengarkanlah suara Bapak Yahweh. Dia bisa datang dalam kondisi seperti apa saja Bapak Ibu. Tapi kita harus uji, ini dari Bapak Yahweh atau bukan. Jangan sampai suara hati kita, jangan sampai suara setan, kita klaim ini Bapak Yahweh. Hati-hati Bapak Ibu. Ini perjalanan yang akhir ini roh yang bermain. Jadi kalau ada lihat sesuatu jangan langsung klaim. Roh Kudus berbicara, hati-hati. Saya kalau tidak berbicara terus saya bilang, tadi dibilang sama si A, si B begini, dan padahal dia tidak ngomong, otomatis dia marah. Tapi Roh Kudus karena dia lemah lembut, dia tidak bisa marah. Tapi waktunya dia akan tinggalkan kita. Waktu pengangkatan Bapak Ibu. Makanya dengarkanlah suaranya. Selama suara itu masih terus kita bisa dengar. Karena nantinya semua seruan doa tidak akan dijawab. Itu seluruh bumi. Mengerikan di waktu yang akan datang Bapak Ibu. Yang berikutnya, memegang atau menjaga perjanjiannya. Bapak Yahweh dalam Yesus sudah berjanji, Dia akan datang kali kedua di awan-awan. Percayalah bahwa waktunya sudah sangat singkat, supaya kita bisa berjaga-jaga, jangan sampai kehidupan kita tidak menjadi pelaku firman. Pegang janjinya bahwa Dia akan datang segera. Mulai dari sekarang Bapak Ibu, apapun kondisi kita, dalam keadaan seperti apapun, jangan pernah menyerah. Pegang janjinya. Dia beserta kita dan Dia akan datang jemput kita. Amin. Dia pasti lakukan perjanjiannya. Keluaran 19 ayat 6, tadi ayat yang terakhir dari yang kita baca, ayat yang ke-6. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Kamu akan menjadi imamat. Tidak harus kita menjadi suku Lewi, tidak harus kita ke Israel, tapi langsung dikasih kepercayaan. Kitalah imamat yang rajani, imam dan raja. Berarti ada kuasa seperti seorang imam, ada kepercayaan seperti seorang raja yang bisa punya otoritas memimpin, dan kita disebut umat yang kudus. Kudus artinya terpisah, dipisahkan
diceraikan, disendirikan. Makanya Bapak Ibu jangan salah kalau lihat kehidupan kita tidak bisa sama dengan dunia ini karena kita sudah dipisahkan. Cara pikir kita, omongan kita, sikap hati kita, kehidupan kita semuanya dipisahkan. Makanan saja dipisahkan, hari raya dipisahkan, sebab Elohim kita adalah Elohim yang kados. Dia juga dipisahkan, tidak bisa disamaratakan. Makanya kalau kita dipisahkan, jangan kita rasa keadaan, maksudnya kayak kita sementara lagi diproses, jangan kita rasa kayaknya Tuhan tidak adil. Kita lagi dipisahkan untuk tidak cemara, kita dipisahkan untuk tidak binasa. Makanya keadaannya seakan-akan orang benar itu ditekan. Firman bilang hampir-hampir tidak selamat karena penekanan. Mari kita adalah orang-orang yang kados, orang-orang yang dipisahkan karena Elohim kita juga Elohim yang kados. Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat 2. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan zaman ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan pernah serupa dengan mereka, hai anak-anak muda, hai para remaja, ibu-ibu juga, bapak-bapak. Jangan sama dengan orang-orang zaman ini. Orang-orang zaman ini perilakunya sama dengan orang-orang zaman Noah. Orang-orang yang hanya mementingkan hidupnya, yang tidak mau lagi tahu dengan apa isi firman. Datang hanya sekedar rutinitas, tapi mau menyembah dan menjadi pelaku firman. Mohon maaf. Mari kita tetap setia, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Keselamatan yang terjadi bagi Noah, bagi Nuh, itu tidak sangkut paut dengan pengangkatan. Yang berkaitan dengan pengangkatan itu Henokh, manusia pertama yang naik ke sama ini. Sedikit cerita tentang Henokh. Henokh itu dia bergaul dengan Bapak Yahweh 300 tahun. Dia benar-benar seperti orang yang bersemedi. Dia punya hidup cuma dia kasih buat Bapak Yahweh. 300 tahun Bapak Ibu. Di usia yang ke-365 tahun dia naik ke sama ini. Bayangkan, dia naik dan tidak mengalami kematian. Apa yang dialami Henokh, ini juga yang akan dialami sama bagi orang-orang kudus. Tidak akan mengalami kematian, tapi akan diangkat. Itu karena kuncinya dia benar-benar jaga hubungannya dengan Tuhan. Dia jaga hatinya. Yang suruh untuk bicara kepada malaikat-malaikat jatuh yang kami anak-anak manusia, untuk kasih tahu apa yang akan menimpa mereka. Bapak Yahweh suruh. Yang ngomong itu Henokh Bapak Ibu, bukan malaikat. Hai Henokh, ngomong ke malaikat pengawas yang sudah kawinin manusia, anaknya raksasa-raksasa, katakan kepada mereka, hukuman mereka akan ditambah lagi berat. Henokh yang disuruh Bapak Ibu untuk ngomong ke malaikat pengawas. Saking Tuhan percayakan hidupnya, kuasa dan kepercayaan otoritas besar Tuhan berikan. Kuasa itu, kepercayaan itu bisa dia berikan. Yang penting hidup kita seperti Henokh, bergaul karib sampai usia dia jaga hidupnya, tidak ada cacat dan celah. Percayalah, Ranger menanti kita akan naik. Bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu? Benarkah kita susah sungguh-sungguh? Janganlah menjadi sama dengan dunia ini. Apapun kondisi zaman ini memaksakan kita, merayu kita, menggoda kita, jangan pernah kita kompromi dengan mereka. Sebab pada waktu kedatangan Yesus niscaya saudara dan saya akan dibawa kembali. Karena asal kita bukan di bumi ini, kita berasal dari sama ini. Sukses bagi kita. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita berdoa dan kita berdoa.